Selamat malam di IMM Jabar Podcast episode perdana nih kawan-kawan. Jadi IMM Jabar Media, bidang media dan komunikasi ini untuk kedepannya itu akan bikin podcast bersama dengan beberapa narasumber yang sudah disiapkan dan kita menamakannya ini IMM Jabar Podcast. Dan untuk bintang tamu pertama kita ini tak lain dan tak bukan sebuah kehormatan kami berikan kepada Ayunda Sekum, pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Bandung, Teh Aida Dina. Gak ada yang ngeprop. Oke. Teh Aida, apa kabar? Alhamdulillah. Ya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Akang apa kabar? Alhamdulillahnya gitu aja kayak gitu ya. Yang namanya aktivis kan ya. Kita baik-baik saja itu normatif ini ya. Kayak gitu. Nah, jadi yang aku tahu Teh Aida ini udah 2 periode ya di cabang itu ya. Iya, betul, 2 periode di cabang. Kalau bidang pertamanya Menkom bukan sih? Iya, bidang pertama itu bidang media dan komunikasi. Media dan komunikasi. Kalau sekarang itu Sekum. Berarti. Tapi sebelumnya aku berangkat awal ya di pimpinan komisariat Universitas Islam Bandung. Oh, Unisba. Iya, di Unisba. Jadi bendahara umum, terus juga Qadarullah. Berlanjut di cabang Kota Bandung. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi emang kayak gitu. Berarti itu emang udah ada karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian lanjut ke cabang. Betul. Karena kampusnya aja Unisba. Iya, ada apa dengan Unisba? Universitas Balad Allah. Ka'bah. Tolong itu kat ya. Ka'bah ya kayak gitu. Ya Allah, aku pikir kan kampus P3 itu waktu pertama kali lihat kayak gitu kan. Tapi warnanya nggak hijau. Oh ya udah. Cuman sama logonya. Iya, betul kayak gitu. Tapi ini ada yang unik loh di ini tuh, di Medcom cabang tuh. Apa tuh? Oke, ini ada satu hal yang agak ini, satu hal yang mungkin agak unik sih kalau menurutku ya, unik. Yang uniknya itu adalah sependek yang aku tahu, biasanya yang jadi sekretaris umum itu pasti laki-laki. Ini bukan berarti aku masih gender ya kayak gitu. Cuman kan kebanyakannya itu imawati itu biasanya pasti selalu disimpannya itu di bendahara kayak gitu. Nah, ini cabang Kota Bandung nih. Salah satunya itu sekumnya itu adalah perempuan kayak gitu. Nah, mungkin ya sekali lagi ini bukan maksud apa-apa ya, tapi kenapa bisa kayak gitu? Alhamdulillah, berarti hasil dari pengkaderan, pelatihan, penanaman, pencerdasan terkait gender ini berhasil. Oke. Gara-gara Diksuswati kah atau kayak gimana tuh prosesnya? Diksuswati pendidikan formalnya memang ada. Pengkajian terkait gender keperempuanan itu pasti ada gitu. Yang alhamdulillah kemarin bidang imawati kita di IMM Kota Bandung periode kemarin ini ada Teh Seila yang menggagas, menginisiasi berikut bersama dengan teman-teman imawati Kota Bandung kita bersama-sama untuk melakukan pengkajian, pembacaan terkait gender, terus juga bagaimana bisa mengimplementasikan apa yang kita diskusikan terkait keresahan imawati, bagaimana organisasi ini bisa adil secara gender gitu. Nah, salah satunya mungkin kenapa hari ini IMM Kota Bandung juga cukup banyak ya kader imawatinya, terus juga beberapa tokoh-tokoh yang dari imawati juga cukup banyak gitu ya. Nah, hal tersebut menjadi sebuah keberhasilan dari periode kemarin. Yang mana di periode kemarin itu ada pelatihan organisasi adil gender. Nah, sebuah aktualisasi realisasinya yaitu menumbuhkan tokoh-tokoh perempuan di Muhammadiyah atau di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri. Oke. Oh, ada penggagas sih berarti ya? Ada. Oh, kayak gitu. Ada. Luar biasa. Terima kasih kepada Teh Sheila Rosati Jasmine. Siap. Yang saat ini menjadi Ketua Bidang Imawati Jawa Barat. Oh, Teh Cila. Oke. I see. Gini ya berarti ya hasil produknya kayak gitu ya. Bukan saya aja ya, sebenarnya bukan Aida doang, tapi harapannya itu bisa merata dan menyeluruh bahwa perempuan tuh bisa untuk berada di ranah yang memang strategis.
ya kan Kang, tidak hanya di ranah-ranah yang terbatas. Kebanyakan kan perempuan ketika mengetahui potensinya tapi memiliki kebatasan di lingkungan gitu ya, di rumah atau di kampus, sehingga potensi tersebut tidak bisa terbangun atau bahkan tidak terrealisasi gitu. Melewati pelatihan organisasi adil gender, terus melakukan pengkajian-pengkajian terhadap kesadaran perempuan gitu ya, kesadaran di lingkungan masyarakat terkait perempuan itu seperti apa gitu. Nah, harapannya ketika sudah melakukan pengkajian lebih tumbuh potensi-potensi yang dimiliki oleh Himawati atau setiap kader yang ada gitu, sehingga potensi itu tidak hanya diam saja gitu, tapi bisa aktif, bisa terrealisasi dan bertumbuh di setiap fase hidupnya gitu, di setiap langkahnya gitu. I see. Mau di organisasi atau di rumah gitu, atau mungkin ada di ranah pemerintahan gitu. Masyarakat kayak gitu ya. Oke. Banyak luas lah berarti ya kayak gitu. Semoga ya kita juga pasti membutuhkan Himawati tangguh kayak gitu kan, kayak gitu. Gak cuman jago ngurus rumah tangga tapi juga ngurus negara juga itu harus jago ya. I see. Ngurus negara aja jago, apalagi ngurus rumah tangga. Iya lagi. Oke, Ai. Yep. Ini karena ini aku juga usaha aku ini kayaknya jarang-jarang ngobrol, jarang-jarang main juga ke pimpinan cabang kayak gitu. Hari ini di pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Bandung itu lagi ngapain nih sekarang? Hari ini sebenarnya IMM Kota Bandung kita punya visi misi futuristik kolaboratif. Gitu. Jadi memang visioner ya, berusaha untuk visioner. Ya. Futuristik. Iya, futuristik ya, gitu ya, di masa depan ini dan masa kini berharap bisa dapat banyak berkolaborasi dengan berbagai lini gitu, baik itu sektor pemerintahan atau non pemerintahan gitu. Kalau misalnya IMM Kota Bandung hari ini memang kita membagi 3 fokus sih Kang. 3 fokus untuk periode yang sekarang. Di trimester pertama gitu ya, itu kita fokus internalisasi, internalisasi. Ya. Sebenarnya bukan hanya sebagai salah satu fokus periode ya, tapi itu sudah kewajiban. Oh, sudah kewajiban. Iya. Sih, gitu kayak kan. misalkan berarti kayak ide dalam kayak gitu ya. Bukan. Lebih penguatan internalisasi antar kader, antar pengurus anggota, antar internalisasi di komisariat seperti apa, selalu ada progress report, updatean gitu. Kami usahakan komunikasi itu harus tetap berjalan dengan baik gitu. Nah, itu trimester pertama kita fokus internalisasi. Terus trimester kedua itu kita fokus ke kaderisasi. Oh, fokus kaderisasi. Ini baru berarti bahas PID, DAM yang insya Allah juga ada DAD Jaya lagi. DAD Jaya lagi. Betul. Berarti digabung lagi ya? Betul. Ini satu kota Bandung atau Iya, satu kota Bandung. Satu kota Bandung. Berarti bukan Universitas Muhammadiyah Bandung doang? Bukan ya. Bukan. Memang sebagai ruang untuk mereka bisa sama-sama bertemu, sama-sama berdiskusi antar universitasnya gitu. Tidak hanya kan biasanya DAD satu ya komisariat aja atau misalnya secara fakultas aja. Nah, di tahun 2000 berapa ya? 2000 DAD Jaya itu 2000 berapa ya itu? 2000 sebelum Covid atau pas masuk Covid? Iya 21 kan kalau ya. Masanya Kang Ali. Iya. Masanya Kang Ali yang di Kertasari. Betul. Yang memberikan banyak pengalaman teman-teman. Iya, sangat membekas ya. Sangat membekas sekali, sampai ke kulit membekas dingin ya. Di Kertasari kan. Iya, di Kertasari. Nah, insya Allah akan diadakan DAD Jaya lagi di periode Kang Muiz hari ini. Gitu. Karena kan memang banyak kader-kader baru ya, regenerasi baru khususnya di non-PTM. Nah, itu menjadi ruang untuk mereka saling bersilaturahmi bahwa banyak teman-teman kader yang memiliki identitas atau background yang sama di Muhammadiyah. Kita pertemukan itu gitu. Dan alhamdulillahnya respon dari teman-teman kader komisariat itu excited banget gitu Kang. Happy gitu, malah nunggu banget gitu. Tapi ini Ai, kalau misalkan DAD Jaya kayak gitu, itu apa? Ini kan pasti bakal banyak banget kan, banyak banget pesertanya. Itu
apa gak bakal hektik secara tempat, kan itu nyari tempat kan pasti bakal susah, Betul, mes dan lain sebagainya. Itu kalinya gimana tuh? Memang yang pertama pasti kita harus prepare banget ya Kang. Prepare banget. Kenapa pengen DAD Jaya? Karena melihat kuantitas Ya, kader-kader yang ada di IMM ini alhamdulillah terus bertambah. Gitu. Yang pasti prepare-nya ya kita selalu mengadakan silaturahmi dengan ayahanda-ayahanda gitu ya, dengan ibunda-ibunda bagaimana mengakomodir rencana kita ke depan untuk kaderisasi keberlanjutan regenerasi IMM atau kader-kader Muhammadiyah nantinya. Oh, oke. Gitu. Jadi ya insya Allah aman lah untuk kaderisasi. Oh, aman. Insya Allah Insya Allah, aman. Nah, harus kayak aman. Gitu. Ya. Tapi itu kira-kira berapa pesertanya? 2.000 atau 3.000? Wah, itu kita harus membentuk ini ya. Kampus kayaknya. Iya. Segalanya kampus ya. Iya. Oh, oke. Kalau misalnya melihat mungkin sekitar pasti ratusan sih. Ratusan ya, ya pasti ratusan sih. Ada yang ngebooking, Kang. Ada yang komisariat yang udah ngebooking. Teh, Kang, saya pengen DAD Jaya nanti dari komisariat ini ada 100 orang ya. Nah, gitu. Pede banget itu. Komisariat mana itu? Tapi itu bagus sih, bagus Tapi banget bagus, ya. memang secara kuantitas bagus gitu ya. Ya kita usahakan saja kalau misalnya dari instrukturnya sanggup gitu ya. Ya kita kan sesuaikan lagi gitu ya dengan kuantitas dan kualitas dari para instruktur, fasilitator, panitia, berikut juga secara tempat. Pasti kita tinjau lagi gitu hal tersebut. Oh, oke. Tapi ini untuk konsep DAD Jaya ini sendiri nilai atau value yang mau dikasih ke kader-kadernya, kalau misalkan perlu digarisbawahi apa nih, nilai apa nih yang ingin dikasih ke calon-calon kader ini? Itu rahasia sih Kang. Rahasia. Oke. Kalau sekarang biar mereka makin penasaran dan pengen ikutan gitu ya, supaya nanti disosialisasiin lagi langsung aja sama bidang kadernya gitu. Oke. Karena dengan adanya DAD Jaya ini benar-benar bikin teman-teman komisariat excited, apalagi sudah dijelaskan nilai apa yang akan didapat value-nya gitu. Oke, karena aku juga waktu dulu kan pernah nginstrukturin ya waktu DAD Jaya gini ya. Ini aku kasih clue dulu nih ya buat yang mau DAD Jaya kayak gitu. Pokoknya pada saat DAD Jaya itu benar-benar diajarin gimana caranya untuk kita bisa memiliki kompetensi. Intelektualitas itu cara makainya kayak gimana, cara belajarnya kayak gimana, religiusitas itu cara makainya kayak gimana, cara belajarnya kayak gimana, sehingga pada akhirnya kapasitas kepala kalian itu akan jauh lebih betul. Level up lah. Betul, gitu. Apalagi disandingkan dengan teman-teman yang mungkin tidak hanya ada di lingkup PTM gitu ya, tapi bagaimana bisa bersama-sama saling berdiskusi, saling bertukar pikiran dan saling berkembang mengenai trilogi atau kompetensi tersebut dengan teman-teman yang beda background. Betul. Ya, konsepnya kan ibarat kayak Naruto sama Sasuke kayak saling asah kayak gitu. Ya, betul. Nah, hal itu perlu gitu. Saling asah ketika berbeda background tapi sama-sama memiliki berada di organisasi yang sama gitu, tapi beda background perguruan tinggi gitu. Itu akan mengasah teman-teman ketika nanti dipertemukan dengan kader-kader yang berbeda organisasi. Ya gak sih? Ya, emang harus saling asah kan kayak gitu. Karena kalau misalkan cuman ngobrolnya sama teman lagi, apalagi kalau deket kan biasanya pasti pabuli-buli. Kayak gitu kan udah ketebak, makanya butuh hal yang fresh yang dimana kita perlu datangkan orang lain gitu kan dari luar. Oh, tapi satu ayat. Tadi kan internalisasi udah, terus kaderisasi udah ya kayak gitu. Nah, ini poin ketiganya apa nih? Poin ketiganya adalah akselerasi. Akselerasi, apa tuh akselerasi maksudnya? Akselerasi adalah akselerasi. Kalau misalnya saya nggak ngedefinisiin secara akselerasi secara tulisan, tapi bagaimana kita bisa mengaktualisasikan apa yang telah kita kerjakan gitu ya, apa yang telah kita catat sebagai visi misi kita di Kota Bandung gitu ya, tidak hanya tertulis, tidak hanya ada di otak, tapi bisa direalisasi, aktualisasi gitu. Berikut dengan digabungkan dengan visi futuristik kolaboratif. Gitu. Nah, dalam aktualisasinya diharapkan gitu teman-teman ketika sudah penguatan internal, ketika sudah ada kaderisasi,
secara kuantitas itu bertambah gitu. Diharapkan kader-kader ini gitu, baik itu cabang atau misalnya komisariat, bisa mengaktualisasikan visi misinya atau cita-citanya di IMM dengan berkolaborasi dari berbagai pihak gitu, baik itu kampus, masyarakat gitu. Gitu sih. Oke, jadi ibaratnya itu kalau misalkan tadi kan jangka waktunya itu per 3 bulan ya, Iya, per iya. 3 bulan ya kayak gitu. Berarti selama 6 bulan sebelumnya itu adalah persiapan untuk akselerasi sebetulnya kayak Iya, gitu ya. iya, persiapan akselerasi. Oke. Jadi kayak semacam nabung dulu kayak gitu ya. Iya. Tapi pertanyaannya satu kayak gitu. Apakah dengan waktu, misalkan persiapan tadi kayak misalkan internalisasi dan juga kaderisasi itu pakai jangka waktu 3 bulan sebetulnya cukup gak sih? Sebenarnya kurang ya, Kurang ya. kurang Oke. gitu. Kenapa tuh kurang? Kurang karena kita punya visi dan misi yang begitu besar. Oke. Sehingga yang namanya mahasiswa mungkin idealis ya kayak gitu ya. Idealis. Oke. Iya, soalnya karena visi misi berikut program kerja yang begitu banyak ingin dijalankan, berikut membuka kolaborasi gitu ya dengan berbagai lini, berbagai pihak, baik itu di pemerintahan atau misalnya masyarakat atau di lembaga itu kan juga perlu waktu gitu kan. Betul. Ya, kita bikin konsep perlu waktu, menyamakan visi misi untuk bergerak bersama juga perlu waktu, belum juga audiensi dan lain sebagainya gitu. Rasanya kurang gitu untuk 3 bulan. Cuman melihat kondisi saat ini dari IMM Kota Bandung khususnya para pimpinan hariannya gitu ya berusaha untuk bagaimana hal itu bisa terrealisasi Oke. gitu. Semacam 100 hari kerja. Wah, macam 100 hari kerja. Walah, kayak gitu. Calon-calon wali Kami kota ini. ya kami usahakan, kami ikhtiarkan untuk bagaimana caranya hal itu bisa terrealisasi sih Kang. Oke. Gitu. Lumayan juga ya ternyata ya. Maksudnya lumayannya itu pertama gagasan seorang mahasiswa itu pasti selalu besar kan Iya, kayak pasti gitu. selalu besar. Dan organisasi itu pasti akan selalu jadi wadahnya kan. Iya. Yang jadi permasalahan itu adalah soal periodisasi kan, Betul, yang betul. terlalu sebentar kan. Sempit banget gitu. Yap. Ya itu emang resah, tapi karena aku juga mikir kayak gitu. Mungkin cabang itu butuh waktu sama kayak DPD kayak gitu kan. 2 tahun kayak gitu di IMM itu supaya bisa satu gagasan itu bisa terimplementasikan dengan baik. Iya. Ya tapi kan kasihan juga kayak gitu kan. Iya. Orang-orang yang masuk cabang S2 kayak gitu. Iya. Terus yang semester 1, semester 2 juga pada akhirnya mereka pun tidak memiliki kesempatan untuk bisa aktif di organisasi kayak gitu. Ya masih mending kalau misalkan seluruh kadernya itu setelah S1 lanjut S2 ya. Kalau misalkan enggak kan susah juga ya. Iya, betul. Kayak gitu. Ya emang polemik sih kayak gitu ya, makanya. Iya, belum juga dibarengi mungkin dengan kehidupan pribadi ya. Betul. Yang kerja ya kan kayak yang gitu. Kerja, yang kuliah gitu kan. Ada yang mungkin lagi skripsian kan banyak tuh. Betul. Aktivis-aktivis yang lagi skripsian. Yang skripsian, yang ekonomi juga. Ini kalau untuk ininya, kalau misalkan berbicara soal futuristik kolaboratif kan berarti berbicara soal masa depan dan untuk menciptakan satu hal yang sifatnya masa depan. Iya. Salah satu ikhtiar yang perlu kita gaungkan itu adalah bagaimana caranya kita bisa menciptakan satu budaya yang dimana budayanya itu adalah budaya kesadaran kayak gitu. Iya, betul ya. Nah, sementara kalau misalkan berbicara soal IMM kan biasanya IMM-nya itu lingkupnya pasti adalah kajian isu, entah isu apapun kayak gitu ya. Yang jelas isu-isu yang kemudian pada akhirnya bersentuhan dengan masyarakat atau juga bersentuhan dengan pemerintahan juga kayak gitu atau yang dilakukan oleh pemerintahan. Nah, kalau Kota Bandung sendiri nih, kalau untuk fokus atau isu yang sedang atau pernah digarap itu apa nih kalau boleh tahu? Isu yang sedang digarap sebenarnya bukan sedang digarap ya, tapi sudah menjadi bahan kajian teman-teman, yaitu terkait yang pertama terkait 100 hari kerja wali kota. Itu 100 hari kerja wali kota itu untuk ranah pemerintahannya. Tapi untuk ranah terkait internalisasinya pun ada gitu ya, dibarengi terkait pengkajian
kondisi masing-masing universitasnya. Oh, oke. Gitu. Itu sih fokus kita saat ini gitu. Oh, fokusnya ke sana. Oke. Untuk pengkajiannya ya. Kalau ini apa? Kalau yang 100 hari kerja yang spesifik dikritiknya apa nih? Apakah sampah kah gitu atau kayak misalkan banjir gede bagi kah kayak gitu? Sebenarnya banyak ya gitu. Karena kita juga sebenarnya rencananya di bulan puasa kemarin ya untuk menyampaikan terkait hasil kajian tersebut gitu. Banyak terkait sampah, terkait banjir ya, kondisi alam di Kota Bandung gitu ya, kemacetan, terus juga ini pungli. Pungli? Yes. Oh, oke. Pungli Kota Bandung itu banyak banget kan, Kang? Oh iya. Banyak banget. Oh ya gitu. Gitu. Karena aku jarang pakai motor kayak gitu, dan jarang parkir kayak gitu. Makanya kayak pungli-pungli dan lain sebagainya. Terus juga karena aku juga apa ya? Mungkin belum punya rumah dan belum punya keluarga, jadi gak terlalu kerasa gitu. Iya, Tapi boleh dikasih tahu gak contoh pungli di Kota Bandung yang meresahkan gitu apa tuh? Ini sih parkir. Tadi kan parkir banyak tuh ya. Mau kita misal ketika datang ke pasar atau kemana gitu ya, pasti aja pas datang nggak ada tukang parkir, pulang-pulang ada tukang parkir. Oh, oke. Gitu. Definisi ninja ya. Iya, berikut juga secara tarif yang tidak terukur. Oh iya? Gitu. Iya, Kang, masih banyak tuh yang kayak gitu. Kayak misalkan kayak gimana? Kayak misal nih, ada yang mungkin menerima 2.000 gitu ya. Kan misal kita parkirnya di Alfa atau di Indomaret gitu, atau misalnya di area-area yang memang diperbolehkan untuk parkir gitu ya. Nah, banyak yang belum ada tarif khusus gitu ya, tarif khusus yang sah dari pemerintah. Oke. Gitu kan. Nah, sehingga karena mungkin tidak ada tarif yang khusus, yang legal gitu, yang sah, jadi terkadang orang yang melakukan pungutan parkir itu meminta tarif sesuai yang dia mau. Oh, oke. Kayak misalkan berapa tuh? 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 juga saya pernah. 10.000? Iya. Di mana eta? Daerah Taman Sari. Daerah Taman Sari. Itu motor, Motor. Kok bisa sih? Jadi waktu itu aku kuliah kan, masih kuliah. Memang kuliah kan kadang dari pagi sampai siang atau pagi sampai sore gitu ya. Jadi kalau misalnya di titik A dia nggak apa-apa tuh 2.000 atau 3.000, tapi di titik B dia 10.000 karena dari pagi sampai sore gitu. Oh, kayak gitu. Resikonya sih seperti itu ya. Oh, gitu. Dijagain. Kayak gitu. Makanya perlu ada, menurut aku ya, perlu ada tarif yang memang sah, legal dari pemerintah. Berikut petugas-petugas parkirnya. Petugas parkir. Iya. Ya sih, itu kadang yang bikin susah itu. Tapi juga kadang ini juga ya, maksudnya khususnya yang parkir tadi soal pungli. Itu kan juga kayak semacam, itu merupakan dampak domino gitu, efek domino dari pungli yang jauh lebih besar kan sebetulnya. Kayak you know what lah, pungli ormas dalam tanda kutip kayak gitu kan. Iya. Itu kan salah satunya dari situ juga. Iya, banyak tuh yang misal jualan tuh ya di pasar atau misalnya di tempat-tempat yang memang diperbolehkan berjualan gitu ya. Di Gasibu, di Tegalega, banyak tuh pungutan-pungutan kayak kebersihan, keamanan atau apalah gitu. Yang mungkin bisa 2 tiket sampai 5 tiket gitu. Kan iya. Jadi bentuknya itu tiket. Jadi kan kalau sepengalaman aku ya, dulu kan orang tua pernah tuh jualan juga. Jualan di salah satu pasar lah di Kota Bandung gitu ya, yang tiap weekend. Nah, pasti selalu ada karcis tuh. Karcis kebersihan, keamanan, yang kayak gitu. Ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali minta gitu. Nah, itu kan satu tiketnya ada yang 2.000, 3.000, sementara kan orang-orang belum tentu ketika berjualan ada yang beli gitu. Tapi dia sudah ditagih duluan untuk hal-hal tersebut gitu. Kayak gitu. Oh. Gitu. Banyak sih di pasar-pasar juga banyak gitu. Kadang kasihan ya, maksudnya banyak yang jualan misal maaf udah tua gitu, dia belum secara usahanya belum keluar, belum laku, tapi udah ada pungutan-pungutan kayak gitu. Oh, itu sih banyak. Dan itu sering ya di pasar itu ya? Sering. Oh, ini kalau boleh tahu mention nama pasarnya apa? Tapi kayaknya semua pasar pasti ada hampir ya. Sama ya, hampir sama sih kasusnya.
Gitu. Tapi kayaknya iya sih pasar-pasar, apalagi pasar-pasar gede ya, Iya. kayak misalkan Weekend gitu. oh iya Weekend, iya iya. pasar weekend di Kota Bandung kan banyak ya, Betul. iya kan? Oh, Gitu. iya sih kasihan juga kayak gitu. Kasihan dalam artian kalau misalkan gini deh, kalau misalkan kebersihannya itu emang beneran bersih, jadinya Iya, bersih iya ya kayak gitu. betul. Ya it's okay, nggak apa-apa. Cuman kan nggak tahu ya, ini pengalamanku aja Iya. kayak gitu. Mungkin subjektif jadinya. Tapi untuk beberapa pasar kan sampahnya itu masih banyak yang suka Nah itu kan. numpuk, bau juga Iya. gitu kan. Bahkan ibu saya pernah jualan di belakangnya ada sampah gitu. Jadi kan buat apa karcis itu? Iya iya iya. Gitu kan. Numpuk. Numpuk. Jadi mau nggak Oh. mau kita yang menutupi gitu. Kita tutupin terpal, kita tutupin lagi karung, alas dan lain sebagainya gitu supaya nggak terkotori gitu. Oke. Mau nggak mau gitu. Oh. Gak sia-sia ya berarti kayak gitu mah. Kayak ya keamanan juga, yang bikin gak aman juga Tetap kadang-kadang aja sebetulnya mereka gitu. juga Iya, ya. iya tetap aja ada yang nyuri HP kah, nyuri uang, tetap aja terjadi ada Dan yang itu gak pernah dapat tuh si pelakunya. ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Sebenarnya Oh. jago-jago penipunya aja ya, Iya 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 pencurinya iya. gitu. Oke, tapi kayaknya kalau misalkan ya mungkin kalau misalkan berbicara soal keamanan kan mungkin uangnya itu bisa mereka sisihkan buat mengganti barang-barang yang pada akhirnya mereka tidak bisa amankan kan, Iya, seharusnya kayak gitu. Tapi iya. kayaknya enggak kayak gitu ya. Iya, kayak kita gitu. nggak tahu tuh alokasinya kemana gitu ya. Ya, Apakah ya, benar ya. ini dialokasikan untuk kebersihan, keamanan gitu. Kita nggak tahu hal itu gitu. Ya mau nggak mau kita sebagai orang yang berjualan di sana gitu ya, dapat tempat supaya aman, supaya bisa jualan ya bayar gitu. Mau Ya, nggak ya. mau kan gitu, Yap. supaya kita juga bisa dapat uang untuk jualan di situ gitu. Kayaknya definisi uang keamanan di sana tuh ini deh, Ai. Definisinya teh adalah uang keamanan untuk tidak diomongkan di tukang. Si itu mah sudah dagang di situ tapi gak pernah bayar, kayak gitu ya. Iya. Kayaknya itu maksud dari uang keamanannya ya, kayak gitu. Tolong ya, tolong kayak gitu. Banyak yang berjuang, banyak yang Iya. nyekolahin anaknya. Karena ini juga sih, karena sedih juga, Ai. Aku juga punya cerita kayak gitu soal ini. Jadi ada ya sama juga dagang di pasar dan lain sebagainya, dan kadang mereka pun suka kena pungli, dan bahkan Iya. punglinya itu gak cuma di pasar doang kayak gitu. Entah kenapa gitu ya, aku ketika ngedengar cerita ini dari temen, hidupnya itu selalu dikelilingin sama pungli kayak gitu. Aku juga gak tahu kenapa kayak gitu. Sampai pada akhirnya si orang tuanya itu uang yang seharusnya bisa kepake buat nyokolahin dia, nyokolahin adiknya dan lain sebagainya, pada akhirnya gak ada kayak gitu. Iya. Habis sama pungli-pungli ini. Akhirnya kayak gitu. Pernah satu momen di mana si adiknya itu kan mau kuliah katanya. Iya. Mau kuliah. Cuman pada akhirnya gak jadi. Dan keburu kerja, dan setelah kerja ya pada akhirnya udah nyaman kerja, ya pada akhirnya maksudnya kans dia untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi kayak gitu pada akhirnya gak jadi gara-gara pungli kan kayak gitu. Ya meskipun ya orang tuanya emang gak punya uang, cuman gak punya uangnya itu gara-gara pungli loh kayak gitu. Nah, ada Sedih kejadian ya. kayak gitu. Iya, makanya Sedih ya kayak gitu. Harusnya ya kita dapat pendapatan yang sedikit tapi harus dikeluarkan untuk pungutan liar gitu kan. Betul, kayak gitu. Ya emang sih 2.000, 3.000, 10.000 itu tidak membuat kita miskin. Tapi kan I Minang mah asli kita nggak tahu kondisi orang gitu ya. betul. Dia cukup atau enggak gitu. Oke. Soal pungli ya berarti ya. Soal Oke. pungli, terus juga soal keamanan di Kota Bandung. Kan kemarin sempet ramai tuh begal di Kota Bandung. Kalau begal itu titiknya di mana aja sih? Aku nggak tahu ya titik-titiknya. Cuman ya sempat rame gitu begal-begal di Kota Bandung gitu, dan ya apa ya, kita juga nggak bisa pungkiri begal kapan datangnya. Iya sih memang. Gitu. Cuman sempat marak terjadi gitu. Oke. Kayaknya dan mungkin sampai hari ini juga masih terjadi ya. Iya, kayaknya masih terjadi. Masih terjadi gitu. Ya, di lokasi-lokasi yang mungkin sepi atau ramai kita nggak tahu gitu itu kapan saja bisa terjadi. Tapi kalau misalnya lihat dari yang terjadi gitu ya, biasanya di daerah yang sepi, yang gelap gitu. Apalagi kan Kota Bandung sempat kekurangan cahaya lampu ya. Gotham City ya kayak gitu. Iya, udah kayak kota Batman gitu. Iya.
Iya pernah tuh saya jalan ya dari daerah mana? Daerah Trunojoyo ke arah belakang Gedung Sate itu gelap banget, Kang. Oh iya, Benar-benar gelap, padahal kan itu lingkup ini ya, pemerintahan Kota Bandung gitu ya. betul, Tapi betul. area belakangnya tuh gelap banget gitu. Nggak tahu kenapa. Oh Jadi iya, ada iya, beberapa iya. daerah yang pada saat itu pencahayaannya kurang gitu. Di kota aja kurang, apalagi di wilayah-wilayah Yang yang pinggir ya, kayak gitu. pinggiran gitu. Ah. Itu sih sangat disayangkan gitu. Mungkin itu salah Oh, satu faktor atau bisa jadi menjadi sumber kejahatan karena tidak terlihat orang gitu ya. yap, yap. Orang dia punya niat baik atau niat jahat kita nggak tahu gitu apa yang akan terjadi karena tidak terlihat gitu, tidak ada cahaya Betul. gitu. Mau itu terjadi kecelakaan atau kejahatan kita nggak tahu. Iya, ya. Ya kita juga kaget juga kan, Iya, lagi jalan malam-malam tiba-tiba asli. ada ya orang keluar gitu kan, Asli ngomong Kang, dari itu. pernah Saha tuh iya kayak kan, gitu. otomatis kieu nya. Iya, Ay, saha ieu. pernah tuh kayak Oh gitu. pernah kayak gitu? Iya Kang, Oh iya Kak, masih banyak daerah-daerah yang gelap gitu, pencahayaannya kurang. kalau deket rumah Aida sendiri, Dek dekat rumah aku terang itu karena cahaya dari rumah warga. oh sama Ke atasnya usaha-usaha ya? mah sepi, ke atasnya kan Oke, daerah aku tuh dari Cikutra ke atas itu tembusnya ke daerah Cimenyan. oke. Nah, daerah Cimenyan itu kan memang lahan hijaunya masih besar ya, masih Hmm. lumayan banyak. Oh, Cuman saya juga sering tuh ngedenger keluhan-keluhan dari para Gojek atau misalnya iya driver ojek online hmm. atau mobil online gitu ya. Saya selalu nggak berani kalau misalnya dapat orderan ke sini atau ngejemput orang ke sini atau nganter gitu. Karena memang pertama sepi, Sepi. kedua tanjakan ya daerah dataran tinggi, lalu juga gelap, Oke. gelap gitu. Gelap by the Keluhannya mention ya? sama gitu, gelap gitu, area gelap, terus dataran tinggi, sepi gitu. Oke, 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 oke. Takutnya gitu, banyak yang takut gitu ke Eh, daerah sana. ini pemerintah kita ada kebijakan pencahayaan gak sih? Kayaknya perlu bikin ini deh, perlu bikin departemen penerangan lampu kayak gitu. Bener ya Iya, dipasangnya ya. iya kayak gitu. Karena iya sih emang gelap banget. Ih tahu gak? Bahkan kan beberapa kader IMM juga ada yang pernah kebegal Oh, kan. iya bener Iya bener. kan kayak Malah gitu. pas puasa lagi dibegalnya Nah, kan. pas puasa. Ada yang 2 kali juga kan? Iya betul. Ayo 2 kali siapa? dibegal. Ya kayak gitu. Ya, ya, ya. Pas puasa subuh-subuh. Hmm. Ya Allah gitu kan. Iya kan kasihan banget kayak gitu. Mm-mm. Dan di tempat sepi juga. Di tempat Kayak. pasti sih. Ya. Nggak mungkin. Iya, yang paling menarik, Ay. Senior kita, Oh, ya mantan ketua IMM Kota Bandung, iya iya. itu juga pernah kena begal. Oh. Jadi dan dekat banget di area ini, area sekre ya DPD IMM. Heeh. Deket banget itu. Oh iya. Deket Mujahidin. Oh iya. Betul. Oh Pas belokan yang beneran tahu gak sih? iya iya Ya tahu beneran tahu. di sana itu kan ada belokan tuh. Di situ kena begal dong kayak gitu. Nah depan Mujahidin juga gelap tuh. Ya kan gelap banget kayak gitu kan. Gelap tuh. Padahal kan itu area ini ya. Fasilitas umum kan ada Fasilitas kursi umum, ada kayak gitu. kursi, cuman gelap banget gitu. Nah, kayak gitu. Kita juga khawatir, Kang. Betul. Bayangkan disalahgunakan. Ya kan kayak gitu. Tolong ya kayak gitu. Ini selain memicu kriminalitas ya, gelapnya Kota Bandung itu juga bisa mengundang hal-hal yang bersifat maksiat kayak gitu. Oh. Jadi tolong ya pemerintahan Kota Bandung ya kayak gitu. Pencahayaan tolong kayak gitu. Iya. Dikoordinasikan ya. Iya. Nah, kayak gitu. Tadi isu soal pungli, dari pungli ke pencahayaan ya kayak gitu. Kayak Nggak ngaruh ke keamanan sih. ya nggak keamanan, betul, Keamanan. betul, betul. Itu kan salah satu kajian bidang HPKP kemarin, gitu, salah satunya. Gitu. Ya ini harusnya bisa sampai ke pemerintahan ya, Iya. apalagi cerita-cerita kayak gini Iya, kan, iya. kayak gitu. Karena apa ya? Tapi kayaknya harus ini deh, Ay. Harus aku gak tahu ya kayak gini. Punten ya ini suuzonku aja. Cuman kalau misalkan kita bikin kajian kayak gitu terus kemudian kita kasihkan ke pemerintahan, kayaknya jarang banget dibaca gitu. Gak tahu ini suuzonku aja, ini suuzon subjektifku aja kayak gitu ya, subjektifku aja. Cuman kayaknya kalau misalkan kita ngasih kajian-kajian kayaknya gak dikasih kayak gitu.
Mungkin kayak gitu ya. Mungkin caranya itu adalah gimana caranya untuk bikin satu narasi yang sifatnya itu non formal kayak gitu, tapi ngekek kayak gitu. Oh Pernah iya. baca Mojok gak sih? Belum. Berita Mojok? Lupa sih. Oh lupa ya. Lupa sih. Oke, jadi Berita Mojok itu kan pada saat bikin tulisan judulnya aja itu udah clickbait banget. Oh. Tapi isinya emang beneran. Contoh, gitu. contoh. Contoh kayak misalkan apa ya? Ini contoh kayak misalkan kayak gini. Khususnya yang kebijakan KDM yang ke barat gitu. Itu Oh, kemarin banyak iya, yang iya, mengkritik iya. kan kayak gitu. Nah, ada tulisan yang menyebutkan bahwa maaf, kebijakan KDM yang masukin anak ke barak itu ngehe. Nah, langsung ngehe kan kayak gitu. Iya. Ini kan wah ngehe kenapa nih dan lain Iya, sebagainya. Kayaknya harus dibikin kayak gitu deh, dibikinkan kajian kayaknya untuk pemerintahan Iya. kita. Dan ternyata itu pun banyak publik-publik yang mendukung pada akhirnya yang ikut menyuarakan itu. Kayak gitu sih kayaknya. Jadi ya. lebih ke realistis aja ya. To the point aja untuk Ya, menjadi to the clickbait. point. Betul, kayaknya karena ini juga nih. Kan pemerintahan kita juga nggak terlalu suka gaya-gaya formal ya. Iya nggak sih? betul. Hari ini. Hari ini kan Hari kayak ini. gitu. Nah, kayaknya narasi-narasi pun kayaknya harus dibikin. Iya, betul. Supaya memang mungkin kenapa ya? Tidak dibuat formal supaya bisa masuk ke berbagai sektor masyarakat sih. Okay. Ya kan gitu. Ada memang bahasa-bahasa yang terkadang mungkin di masyarakat rumahan atau misalnya desa bahasanya itu kurang masuk gitu. Nah, ya betul. Secara informasi terlalu formal gitu ya, terlalu kaku, terlalu baku sehingga ketika sampai ke masyarakat naon sih gitu. Nah, eta mending kene macul, ya kan kayak gitu, betul. Mending menggunakan bahasa yang sehari-hari gitu, yang bisa masuk ke berbagai sektor masyarakat. Nah, kayak gitu sih. Iya sih, kayaknya kedepannya harus kayak gitu. Meskipun narasi formalnya jangan dilupakan, kayak policy brief dan lain sebagainya. Kayak gitu. Pasti sih. Oke, tapi ini enggak, kalau misalkan berbicara soal solusi, mungkin sebetulnya bukan tugas kita juga ya kalau misalkan pemerintah kita bikin program terus kemudian pada akhirnya mereka gagal kayak gitu ya, bukan tanggung jawab kita juga sebetulnya kan nyari solusi atau ngebantuin pemerintah dalam hal kita ngeluarin dana sendiri kayak gitu kan. Iya, betul. Tapi kalau misalkan ikhtiar kayak gitu ya untuk membantu masyarakatnya sendiri, khususnya kayak tadi misalkan isu-isu banjir, terus pungli, pencahayaan dan lain sebagainya. Ada ikhtiar yang pernah atau akan dilakukan sama IMM Kota Bandung sih untuk ranah mahasiswa? Oke. Ada sih untuk ikhtiar-ikhtiar yang kami lakukan tentunya pasti ada gitu. Makanya mengapa kita hari ini masih ada di IMM tentunya untuk mengikhtiarkan hal itu semua. Oke. Iya nggak sih gitu. Dengan adanya bidang-bidang, dengan adanya program kerja gitu, pastinya itu untuk mengikhtiarkan. Contoh halnya mungkin terkait pengkajian gitu, itu tidak hanya pengkajian saja gitu. Harapannya kami bisa mengaudiensi, membuat kebijakan gitu ya, yang bisa tersampaikan sesuai dengan visi misi pemerintah kami gitu ya, Bandung Utama, mengutamakan Bandung gitu. Bagaimana caranya sama-sama mengutamakan Bandung gitu. Itu sih. Terus juga mungkin kalau misalnya ada permasalahan yang telah kita kaji gitu ya, contohnya terkait yang alam gitu ya, terkait alam itu kami ikhtiarkan gitu ya. Contoh halnya saya dengan teman-teman sekarang sedang berikhtiar untuk melakukan penghijauan gitu ya, penghijauan, terus juga menganalisis terkait kondisi lingkungan di Kota Bandung itu sendiri gitu. Kondisi lingkungan di Kota Bandung itu sendiri itu terkait lingkungannya. Terkait apa lagi ya? Banyak sih sebetulnya. Banyak sih sebenarnya Kang untuk ikhtiar mah gitu. Iya. Tapi kalau untuk penghijauan juga itu emang penting sih Kota Bandung. Entah kenapa gitu. Kota Bandung 10 tahun yang lalu itu kayak gak sepanas ini gitu. Iya. Apalagi kan daerah Cibiru kayak gitu kan, itu gersang banget ya Allah. Padahal gitu. Daerah dataran tinggi ya. Iya. Daerah ya maksud tuh dekat dengan gunung, masih ada area hijau. Betul. Tapi panas banget. Panas banget itu. Makanya aku juga bingung kayak gitu. Terus juga kebul kan kayak gitu. Ini kayak what is kebul? Kebul itu berdebu ya. Berdebu, mohon maaf kayak gitu. Jabar kan, Jawa Barat kayak gitu. Jadi Yunda, Abimah kayak gitu. Iya, itu gersang banget pertama, terus juga mungkin karena ini ya, karena
daerah Cibiru itu jalur cepat itu yang pertama, Iya, terus banyak betul. juga dilalui kendaraan ya kan, Iya. kayak gitu, panas juga. Dan kalau pengalaman aku sih emang gitu. Pertama kalau lagi panas, panas banget. Kalau lagi hujan, banjir. Itu kan tidak ada hal yang positif selain apa kayak gitu. Pada saat cuaca normal, macet. Iya. Nah, pengalaman Aida deh. Oh, oke. Khususnya soal Cibiru dan Soekarno-Hatta tuh kayak gitu. Dulu aku paling malas, guys. Oh, panasnya. Paling malas masuk ke daerah situ. Pertama macet dan panas pol. Kalau hujan banjir banget. Ya, lampu merah? Lampu merah ya udah jangan ditanya. Oke. Saya tiap kerja pasti lewat situ gitu. Oh, lewat situ. Oke. Lewat situ gitu. Ya dari situ kan terlihat bahwa ternyata secara wilayah gitu ya di Kota Bandung sendiri tidak ada serapan air, Betul. tidak area hijau di area kota itu sudah terkuras sangat gitu sehingga ketika terjadi banjir, macet, polusi gitu itu kan tidak ada yang bisa menutupi polusi udara gitu yang terjadi gitu ya. Nah, makanya kenapa di YMM sendiri khususnya saya pribadi ada untuk hari ini memiliki fokus terhadap lingkungan gitu, terhadap penghijauan karena melihat kondisi Kota Bandung yang daya serap airnya kurang gitu ya. Secara area hijaunya pun mulai berkurang gitu. Nah, itu harus menjadi fokus kita semua sih, Betul. ya kan Ya. gitu. Nah, kemarin juga alhamdulillah aku bersama teman-teman di UMB juga kita melakukan penanaman gitu ya. Melakukan penanaman, pemberian bibit untuk bisa ditanam di area kampus gitu. Diusahakan gitu ya. Karena kan ngeliat area Soekarno-Hatta sendiri itu panasnya gersang gitu ya. Iya, gersang banget. Gersang kalau UMB tuh kalau panas banget gitu. Ih, panas banget. Itu kalau misalkan kita pengen bikin ceplok telur, nggak usah pakai kompor kayak gitu. Poekeun aja weh gitu. Melihat lahan yang kosong gitu ya daripada udah makin gersang, makin panas, ya kenapa nggak kita lakukan penanaman aja penghijauan di area depan kampus gitu, atau misalnya area-area terdekat yang pastinya secara regulasi izin kita sudah mendapatkan itu dan diperbolehkan. Nah, betul. Gitu ya. Dan itu juga ikhtiar yang ya mahasiswa itu nggak sama kayak pemerintah kan ya, itu ikhtiar yang bisa dilakukan oleh itu mahasiswa. salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan gitu. Berikut juga kalaupun misalnya ingin melakukan penghijauan kan salah satunya kita bisa membantu dinas-dinas terkait atau lembaga-lembaga terkait, NGO terkait untuk melakukan kerjasama. Betul. Ya nggak sih? Jadi kita saling membantu untuk menghijaukan Kota Bandung. Betul. Ya khususnya mahasiswa sendiri itu punya spesifikasi kayak gitu kan. Apalagi banyak juga kan kader-kader IMM Kota Bandung yang asli Kota Bandung juga kan kayak gitu. Pasti paham soal daerah-daerahnya kayak gitu ya, perlu kolaborasi. Ya itu mungkin definisi dari visi misinya IMM Kota Bandung mungkin ya. Kolaborasinya sebelah sana kayak gitu ya. Oke, sip ai. Ini udah lumayan juga kita ini. Lama juga kan ternyata kita ngobrol ya. Oke. Ai, ini aja deh, terakhir deh. Mungkin kalau aku gak salah dengar kan Kota Bandung ini bentar lagi mau PID sama DAM ya? Iya. Oke, kayak gitu. Nah, bisa disampaikan nggak apa keunikan yang dimiliki oleh PID dan juga Damnas yang diselenggarakan oleh Kota Bandung? Apa yang jadi unik dan kenapa harus ikutan? Yang pertama yang menjadi unik di Kota Bandung, PID dan DAM ini selalu eksis ya. Oke. Yang daftar selalu banyak. Oke. Khususnya ketika dibuka kaderisasi secara nasional. Oke. Ya gak sih Kang? Betul. Akan selaku instruktur. Yap. Emang banyak banget. Banyak banget gitu ya, bahkan lulusan Damnas Kota Bandung banyak yang dari luar Pulau Jawa Barat atau Kota Bandung, banyak tuh yang tertarik akhirnya dapat kerja di Bandung. Ya, gara-gara PID sama DAM bisa jadi cinta ya? Bisa jadi gara-gara itu Kang, gara-gara perkaderan yang bagus gitu ya. Iya. Oke. Bisa ya berarti. Oh ya, kalau waktu itu PID dan Damnasnya itu kapan diselenggarakan? PID insya Allah di bulan Juli. Untuk DAM itu masih kita bincangkan kembali Kang. Oke. Karena kita mendahulukan DAD Jaya dulu.
Oke, Dinda Komisariat harus kita Dinda utamakan. Komisariat. Oke. Kaderisasi harus tetap berjalan. Betul, betul. Akar rumput itu harus Iya, tetap berjalan. betul. Oke, siap. Betul. Oke, closing statement itu Ai. Apa? Aduh, Pesan-pesan apa ya? buat Kota Bandung kayak gitu. Harapannya sih untuk IMM Kota Bandung berikut teman-teman yang akan nanti melanjutkan. Harapannya harus tetap melanjutkan. Harus tetap melanjutkan di ikatan tercinta ini. Di ikatan tercinta ini harapannya teman-teman bisa terus melanjutkan jenjang perkaderannya, jenjang kepemimpinannya. Jangan hanya sekedar di tingkatan dasar gitu ya, tapi bisa juga naik ke tingkatan berikutnya di tingkatan Kota Bandung atau di tingkatan provinsi pusat gitu ya. Karena lewat IMM Kota Bandung gitu ya, teman-teman bisa mengasah kualitas dan kuantitas teman-teman itu sendiri gitu. Khususnya saat ini fokus IMM Kota Bandung di bidang kaderisasi gitu ya. Itu untuk meningkatkan kualitas teman-teman komisariat. Berikut juga harapannya kita bisa sama-sama berkembang gitu ya. Berkembang baik itu secara keorganisasian, secara kemasyarakatan gitu ya. Jadi apa yang didapat di IMM Kota Bandung hari ini kami lihat banyak teman-teman yang memang bisa memberikan manfaat banyak gitu di lingkup mahasiswa. Nah, harapannya hal itu bisa diterapkan ketika teman-teman pulang ke lingkungan masyarakat. Tidak lupa dengan masyarakatnya. Betul. Karena kita berasal dari masyarakat akan kembali ke masyarakat. Betul. Gitu. Ya, sekelas Presiden aja kan, sekelas Pak Jokowi aja gitu kan. Ya, kembali ke Solo. Ya, betul. Kembali ke Solo, kembali lagi bermasyarakat kayak gitu. Ya. Dan terlebih juga Abdul Muti sama Prof. Brian gitu, Prof. Abdul Muti dan juga Prof. Brian itu butuh regenerasi kan kayak gitu. Perlu menciptakan ayahanda, kita harus menjadi pengganti ayahanda yang lebih baik lagi kan. Betul. Menjadi ayahanda, menjadi sosok manusia yang sebenarnya. Iya dong, jangan. Iya lagi. Kan banyak yang memang secara ini bagus gitu ya, ketika menjadi mahasiswa sangat bagus, tapi ketika pulang lagi ke masyarakat susah dan kaku gitu. Ya, kayak gitu. Karena kultur mahasiswa masih di bawah. Iya, kultur mahasiswa. Nah, ya hal itu perlu ditanamkan ya untuk melihat situasi dan kondisi teman-teman, harus mampu melihat situasi dan kondisi. Betul. Karena kita jauh lebih banyak belajar kan, harusnya bisa menyesuaikan. Betul. Oke, siap. Itu aja mungkin. Baik. Iya. Kayak gitu. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan datang ke sini ya, kayak gitu. Makasih banget. Ini kebetulan kita ngontak Pak Muiz juga. Pak Muiz kesibukannya itu padat banget kayak gitu. Padat banget. Saking padatnya itu, wah, di press juga itu. Saking padatnya semua orang nggak bisa ngeganggu, guys. Itu dia. Oke, sekali lagi aku ucapin terima kasih, dan buat teman-teman yang menonton ini, terima kasih sudah menonton, dan ini adalah episode perdana, dan kedepannya kita juga pasti akan membuat ini lagi dan dengan mengundang narasumber entah itu dari pimpinan cabang ataupun narasumber lainnya yang pastinya kece. Kayak gitu. Terima kasih sudah menonton, dan juga akhirul kalam billahi fisabilillah haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.